Welcome to F007 Channel. Dukung terus F007 Channel dengan like, share, comment, and subscribe. Melanjutkan cerita berikutnya dari Battle Through the Heavens. Selamat beraktivitas dan terima kasih atas dukungannya selama ini. Semoga semua sobat F007 selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin ya robbal alamin. Pada part sebelumnya, Xiaoyan dengan mudah membunuh Fan Fengxiang dan mengurung jiwanya ke dalam panji penekan jiwa. Sementara itu, Avatar Juci berhadapan dengan Wan Tua. Memahami situasinya tidak baik-baik saja, Wan Tua akhirnya memutuskan meledakkan dirinya sendiri. Pada saat ini, ledakan energi berputar dan menyelimuti Avatar Juci sepenuhnya. Namun pada saat yang sama, ada 100 naga berkumpul memblokir dampak energi tersebut. Dan 100 naga ini adalah keterampilan bertarung rahasia Juci untuk meningkatkan kekuatannya dalam waktu singkat. Setelah Avatar Juci menggunakannya, tiba-tiba aura Avatar Juci meningkat dengan cepat. Namun masih mustahil untuk memblokir dampak dari kekuatan ledakan penghancuran diri. Segera, badai energi menghantam tubuh Avatar Juci dengan keras dan membuat Avatar Juci menyemburkan beberapa suap darah dan seluruh aura yang dipancarkan Avatar Juci menjadi semakin lemah. Ini menunjukkan Avatar Juci terluka dengan parah, bahkan salah satu lengannya patah dan terdapat lubang berdarah dengan ukuran berbeda di perutnya. Meskipun Avatar Juci tidak terbunuh, namun jika dia bertemu musuh yang berada di ranah Dewa Petarung yang sedang lewat, maka dia mungkin dapat terbunuh. Bagaimanapun, Avatar Juci telah menggunakan seluruh kekuatan abadinya untuk memblokir dampak penghancuran diri Wan Tua. Sialan, dengan luka seperti itu, mungkin akan sulit untuk pulih dari lukanya dalam waktu singkat. Xiaoyan mendengus dingin setelah dia merasakan Avatar Juci terluka parah. Kemudian dia menyebarkan kekuatan jiwanya untuk mengetahui situasi di sekitar Avatar Juci. Saat berikutnya, Avatar Juci dengan cepat meninggalkan tempat pertempuran. Namun karena Avatar Juci terluka parah, sehingga dia tidak ada pilihan untuk pergi ke bintang manapun. Jadi, di bawah kendali Xiaoyan, dia membiarkan Avatar Juci memasuki pecahan bintang yang hancur. Pada saat yang sama, Xiaoyan juga tiba-tiba mendapat ide yang sangat berani, dan Xiaoyan bermaksud melepaskan kendalinya atas Avatar Juci. Jadi jika Xiaoyan ingin Avatar Juci mendapatkan keberuntungan yang cukup, maka Xiaoyan hanya bisa membuat Avatar Juci menjadi lebih gila lagi dalam pertempuran. Mungkin dengan cara ini, efeknya akan menjadi lebih baik. Setelah Xiaoyan mengambil keputusan, dia segera memblokir pikirannya pada Avatar Juci. Dan terlihat ada tatapan gila yang terpancar di mata Avatar Juci. Tentu saja adegan ini belum pernah dilihat Xiaoyan sebelumnya. Meskipun kesadaran spiritual Avatar Juci sendiri telah lahir, namun selama itu belum berkembang ke tingkat yang cukup kuat, maka Xiaoyan masih bisa mendapatkan kembali kendali atas Avatar Juci kapan saja. Dia memiliki pemikirannya sendiri. Dengan ini, dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan sekarang. Jadi aku ingin melihat apakah dia bisa menjadi lebih kuat dengan sendirinya. Xiaoyan berpikir di dalam hatinya, jelas jika dia terus di bawah kendali Xiaoyan, maka kekuatannya akan terbatas. Namun jika dia di luar kendali Xiaoyan, mungkin dia akan memiliki peluang dan mendapatkan keberuntungannya. Sekarang tinggal Jin Dongming yang tersisa. Dia juga yang terkuat di antara mereka dan memiliki kekuatan keabadian kaisar langkah ke-6.
Saat ini, Jin Dongming memilih untuk bergegas ke dalam kota dan ada jutaan makhluk hidup di dalamnya sehingga dia bisa bersembunyi di antara mereka. Sekarang aku hanya bisa berjudi. Mungkinkah orang itu masih bisa menemukanku di tengah keramaian ini? Jin Dongming berkata dalam hatinya. Sementara itu, avatar dewa asli merasakan nafas Jin Dongming berada di antara kerumunan. Jika yang mengejarnya adalah Xiaoyan, mungkin dia masih memiliki belas kasihan pada makhluk hidup di tempat itu. Namun sayangnya, itu adalah avatar dewa asli. Dia menyapu dari langit seperti meteorit dan tiba-tiba langsung jatuh ke kota tempat Jin Dongming berada. Awalnya di dalam kota tersebut sangat ramai dan makmur, tetapi sekarang kota itu langsung dihancurkan. Jelas sebelumnya Xiaoyan tidak tertarik menghancurkan makhluk hidup di sini. Namun setelah memikirkannya, dia tidak ingin berbelas kasihan. Lagi pula, ini bukan dunia sensi. Dan bahkan dunia kuno dewa abadi dan iblis juga pernah menyerbu dunia sensi. Xiaoyan juga berpikir bahwa pada saat mereka melakukan invasi ke sensi, mereka tidak memiliki belas kasihan terhadap makhluk hidup di sensi. Meskipun dia tidak sepenuhnya yakin tentang hal itu, tetapi sekarang dia harus membalaskan dendamnya dengan cara apapun. Meskipun Jin Dongming bisa melarikan diri sebelumnya, namun dia belum bisa sepenuhnya menghindari avatar dewa asli. Jadi, dia hanya bisa menggertakkan giginya sambil menghadapi serangan dari avatar dewa asli. Walaupun Jin Dongming menampilkan keterampilan bertarungnya yang paling kuat, tetapi di bawah kekuatan tinju avatar dewa asli, semua keterampilan bertarungnya seolah-olah tidak berguna. Orang ini bisa mematahkan semua jenis keterampilan bertarungku hanya dengan satu pukulan. Jin Dongming berkata di dalam hatinya, namun matanya tiba-tiba menyusut saat dia merasakan kekuatan avatar dewa asli. Segera dia menyemburkan seteguk besar darah dari mulutnya. Aku telah menghancurkan satu pil obat mujarab, tetapi mengapa Xian Daoxi tidak datang untuk membantuku? Jika terus seperti ini, aku hanya bisa melarikan diri. Jin Dongming terus mengutuk di dalam hatinya. Tepat ketika melihat metode serangan gila dari avatar dewa asli, itu sudah melebihi apa yang dapat dibayangkan Jin Dongming. Begitu sosok Jin Dongming keluar, sosok yang berada di depannya tidak berniat untuk berhenti, bahkan mengabaikan semua serangan Jin Dongming. Pada saat ini, avatar dewa asli mengangkat tangannya, kemudian mengayunkan tinjunya yang seperti gunung. Segera, suara yang memekakkan telinga menyebar dengan keras. Namun saat tinju avatar dewa asli yang sangat menakutkan menghantam Jin Dongming, segera dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk memblokir tinju avatar dewa asli. Di bawah tekanan avatar dewa asli, Jin Dongming masih berharap bahwa beberapa dewa iblis abadi akan datang untuk menyelamatkannya. Oleh karena itu, dia terus melarikan diri ke dalam beberapa bintang. Tepat ketika kecepatan Jin Dongming melambat, avatar dewa asli langsung bergegas dengan sangat cepat. Kemudian mengayunkan tinjunya dengan sangat keras. Jin Dongming telah mencoba yang terbaik untuk memblokirnya. Namun saat ini terdengar suara patah dari lengannya yang sebelumnya menutupi dadanya dari serangan itu. Namun avatar dewa asli juga tidak berhenti dan dia terus meledakkan tinjunya dengan gila-gilaan menghantam dada Jin Dongming tanpa belas kasihan. Kali ini pukulan avatar dewa asli membuat Jin Dongming terlempar ke belakang. Setelah Jin Dongming menstabilkan sosoknya, dia tidak melarikan diri lagi. Sekarang dia tahu bahwa semua yang dia lakukan itu sia-sia. Kemanapun dia pergi, maka sosok di depannya akan terus mengejarnya dari belakang. Meskipun Jin Dongming tidak dapat merasakan fluktuasi kekuatan abadi dalam setiap tinjunya, tetapi tinjunya mengandung kekuatan yang sangat mengerikan. Jadi, sudah tidak ada gunanya dia terus melarikan diri dan dia memilih untuk menyerah. Sebelum aku mati, bolehkah aku tahu dari mana senior ini berasal? Jin Dongming bertanya perlahan. Apakah jawaban ini akan berguna bagimu? Avatar dewa asli sedikit menyipitkan matanya, kemudian menjawab dengan dingin. Mendengar itu,
Jin Dongming tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Jelas dia tahu bahwa tidak mungkin bagi semua orang mengungkapkan identitasnya dengan mudah. Saat berikutnya, Jin Dongming menatap avatar dewa asli, kemudian dia mengangkat bahunya. Sebagai orang yang sudah berada di ambang kematian, aku hanya ingin mengetahuinya. Meskipun aku tidak tahu banyak situasi yang sedang terjadi saat ini, namun sepertinya dunia kuno dewa abadi dan iblis akan menjadi seperti dunia tanpa batas. Jin Dongming berkata sambil menghela nafas penyesalan. Sebelumnya dia merasa bahwa dunianya akan dapat lolos dari invasi dunia lain. Namun setelah melihat kekuatan dari dunia lain, Jin Dongming sepertinya memiliki banyak keraguan saat ini. Dia bahkan tidak bisa memahaminya sama sekali. Dia selalu merasa bahwa dia sudah cukup kuat dan berada di atas ribuan makhluk hidup di dunianya sendiri. Namun pada akhirnya, takdir pun membuatnya mustahil bisa lolos dari kematian. Kamu harus tahu, invasi antar dunia akan mengacaukan dunia itu sendiri. Tidak peduli seberapa kuatnya dunia kuno dewa abadi dan iblis ini yang memiliki altar puncak dunia serta memiliki lembah dan jurang. Sehingga dunia kuno dewa abadi dan iblis mencapai puncak kekuatan yang kuat di masa lalu. Namun apa yang terjadi sekarang semuanya dipicu oleh hukum sebab dan akibat. Apakah kamu mengerti? Dan apakah sekarang kamu ingin tetap hidup? Suara Xiaoyan keluar dari avatar dewa asli perlahan menatap Jin Dongming dengan dingin dan matanya terlihat sedikit fokus. Bagaimanapun, Xiaoyan juga tahu alasan mengapa Jin Dongming melakukannya. Dengan situasi dunianya sekarang, maka dia terpaksa untuk bertahan hidup dan dia ingin melindungi dunianya sendiri. Memikirkan hal ini, Xiaoyan menatap Jin Dongming dengan serius lagi. Dibandingkan dengan Wan Tua dan Fan Fengxiang, Jin Dongming memiliki pemikiran yang lebih pintar. Mungkin dengan membiarkannya tetap hidup, dia akan berguna dalam perjalanan Xiaoyan. Jadi Xiaoyan berniat melepaskannya setelah secara bertahap memahami posisinya dalam masalah ini. Bagi orang-orang kuat di dunia kuno dewa abadi dan iblis, bukan orang-orang dari dunia Taisu yang menginvasi dunia mereka. Meskipun dunia kuno dewa abadi dan iblis pernah menginvasi dunia Sensi, pada dasarnya tidak ada masalah maupun kebencian saat ini. Itu hanyalah masalah posisi dan orang-orang berkuasa yang mengendalikan sumber daya yang besar di dunia mereka. Meski mereka juga harus sadar tentang situasi dunianya saat ini, dan tentu saja mereka tidak akan berani melanggar perintah. Jika senior membiarkanku hidup, apa syarat yang senior ajukan? Namun jika senior ingin aku mengkhianati dunia kuno dewa abadi dan iblis, mungkin aku akan mati di tempat yang lain. Jin Dongming berkata dengan dingin, sepertinya sekarang dia tidak memiliki rasa takut akan hidup atau mati. Itu tidak perlu. Selama kamu bersedia mengikutiku, maka aku akan memberimu kebebasan setelah aku meninggalkan duniamu. Namun jika kamu memilih untuk mati, maka seluruh keluarga jinmu juga akan dimakamkan bersamamu. Avatar dewa asli berkata dengan acuh tak acuh. Tepat ketika Jin Dongming mendengar kalimat Xiaoyan yang kedua, tiba-tiba mata Jin Dongming langsung menyusut. Kemudian dia menatap avatar dewa asli dengan serius. Senior, katakan saja padaku, apa yang ingin senior lakukan sebenarnya? Jin Dongming bertanya. Jelas Jin Dongming ketakutan jika Xiaoyan akan melakukan sesuatu yang akan membahayakan dunia kuno dewa abadi dan iblis. Aku belum memutuskan apa yang harus kulakukan sekarang, tetapi kamu tidak perlu khawatir. Aku datang ke dunia kuno dewa abadi dan iblis untuk tujuan yang lain. Aku juga ingin tahu mengapa dunia kuno dewa abadi dan iblis bisa berada dalam kekacauan seperti ini. Sejauh yang aku tahu, 9 dunia utama saling memeriksa dan menyeimbangkan dunia yang sedang dalam masalah. Jadi memang sulit untuk melepaskan diri dari kekacauan yang disebabkan oleh beberapa dunia lain.
Avatar dewa asli berkata perlahan, namun niat membunuh yang terpancar dari tubuhnya berangsur-angsur menghilang. Mendengar kata-kata itu, Jin Dongming memiliki pemikiran yang sangat rumit. Baiklah, sekarang aku tidak punya pilihan, jadi aku hanya bisa patuh kepada senior. Jin Dongming menjawab dengan beberapa keraguan di hatinya. Kamu tidak perlu terlalu khawatir, tetapi apakah kamu tidak dapat mengukur kekuatanmu sendiri? Avatar dewa asli menatap Jin Dongming yang terlihat ragu-ragu dan akhirnya menambahkan dengan kata-kata kejam yang membuat Jin Dongming tercengang. Mendengar kata-kata itu, Jin Dongming tersenyum tidak berdaya. Baginya, dengan kekuatannya yang berada di keabadian Kaisar langkah ke-6, mungkin dia cukup kuat di bintang ungu dan merupakan keberadaan teratas yang dapat menutupi langit dengan satu tangannya. Namun setelah mendengar apa yang dikatakan avatar dewa asli, dia akhirnya sadar bahwa ada banyak orang yang sangat kuat di luar sana dan itu terus mengalir seperti air ke dunia kuno dewa abadi dan iblis. Saat ini mata Jin Dongming berubah menatap avatar dewa asli dengan serius. Sepertinya aku salah menebak orang itu, sehingga aku meremehkannya sebelumnya. Setelah aku melihat kekuatannya saat ini, setidaknya orang itu adalah dewa abadi. Meskipun kekuatan orang itu terlihat seperti satu orang, tetapi sebenarnya sosok lain bisa bersembunyi di balik bayang-bayangnya. Jelas dalam hal ini, Jin Dongming masih mengetahui beberapa teknik avatar. Hanya saja, teknik avatar yang dimiliki Xiaoyan sangatlah unik. Memikirkan ini, Jin Dongming tertegun sejenak. Melihat Jin Dongming tidak berbicara, avatar dewa asli langsung berkata dengan marah. Cepat berikan esensi darah jiwamu. Aku tidak mau ditipu lagi olehmu. Tapi ketika kata-kata itu jatuh, Jin Dongming tersenyum pahit. Kemudian dia segera memuntahkan esensi darah jiwanya dan memberikannya kepada avatar dewa asli. Senior dapat percaya kepadaku sekarang. Separuh hidupku ada di tangan senior, kata Jin Dongming dengan serius. Segera avatar dewa asli mengambil esensi darah jiwa Jin Dongming, kemudian memasukkannya ke dalam botol batu giok dan meletakkannya ke dalam cincin penyimpanan. Bagaimanapun, seseorang yang telah mencapai keabadian Kaisar langkah ke-6 cukuplah kuat. Meskipun sebenarnya darah jiwa tidak dapat langsung melenyapkan keabadian Kaisar, namun itu akan menimbulkan cedera serius, bahkan akan menyakiti jiwanya. Apakah senior akan pergi sekarang? Jin Dongming bertanya dan menatap avatar dewa asli dengan mata yang penuh kekaguman. Sebaiknya kamu menungguku di sini sebentar. Avatar dewa asli berkata perlahan. Pada saat ini keduanya sedang berada di atas sebuah bintang. Karena aku telah datang ke tempat ini, tentu saja aku harus mendapatkan sesuatu sebelum aku meninggalkan tempat ini. Avatar dewa asli berkata, kemudian dengan cepat dia bergegas menuju inti bintang. Mendengar itu, Jin Dongming sangat penasaran, namun dia diperintahkan untuk tetap tinggal di sini. Jadi Jin Dongming tidak berani mengambil keputusan sendiri. Setelah avatar dewa asli memasuki inti bintang, dia hanya menyerap kekuatan inti bintang ini. Meskipun bagi bintang ini adalah sebuah kesialan, namun itu tidak akan mempengaruhi makhluk hidup di dalamnya. Dan itu adalah yang ingin dipahami Xiaoyan sekarang. Meskipun dia datang ke dunia kuno dewa abadi dan iblis untuk mencari keberuntungan dan mencari kekuatan, namun dia juga tidak ingin seperti penyusup lainnya yang menjarah dunia lain tanpa keraguan. Jadi Xiaoyan hanya membiarkan avatar dewa asli untuk menyerap setengah dari kekuatan inti bintang. Sebagai orang yang kuat, dia juga harus memiliki tanggung jawab tertentu tentang makhluk hidup di dunia. Setelah avatar dewa asli selesai menyerap inti bintang, dia segera bergegas kembali ke tempat Jin Dongming berada. Oke, bersiaplah untuk pergi. Tapi sebelum itu, serahkan hal-hal yang diberikan oleh Xian Daozi kepadaku. Avatar dewa asli berkata dengan dingin. Mendengar kata-kata itu, tanpa sadar sudut mulut Jin Dongming berkedut sedikit. Saat ini, dia tidak memiliki pilihan lain. Jadi dia hanya bisa memberikan pil obat mujarab itu kepada avatar dewa asli. Pada saat berikutnya,
Keduanya bergegas dengan kompas terbang, lalu berubah menjadi pelangi panjang dan melaju dengan sangat cepat. Sementara itu di dalam kompas terbang, Xiaoyan melihat-lihat pil obat mujarab di tangannya melalui penglihatan avatar dewa asli. Apa gunanya pil obat mujarab ini? Xiaoyan cukup bingung saat ini, jadi dia bertanya kepada Jin Dongming. Pil ini disebut obat mujarab keberuntungan dan itu dapat meningkatkan energi dunia jika mengkonsumsinya. Tetapi aku belum pernah menelannya, jadi aku tidak tahu pastinya. Lagi pula, aku hanya pernah mendengar dari rumor sebelumnya, dan itu satu-satunya yang kudapatkan dari Xian Daozi. Aku juga tidak memiliki waktu untuk menelannya. Jawab Jin Dongming perlahan. Mendengar penjelasannya, avatar dewa asli mengangkat alisnya sedikit. Apakah mungkin makhluk hidup dunia kuno dewa abadi dan iblis ini benar-benar mewujudkan keberuntungan seseorang? Segera, Xiaoyan memperhatikan pil obat mujarab di tangan avatar dewa asli. Sebelumnya, dia telah menelan pil obat mujarab ini, namun dia tidak memiliki perasaan peningkatan pada roh dunianya. Hal ini sebenarnya menunjukkan bahwa roh dunianya sudah cukup kuat, dan itu hanyalah pendekatan dari makhluk hidup dunia kuno dewa abadi dan iblis. Meskipun itu bisa menginspirasi orang-orang kuat di dunia ini, namun itu juga akan mempercepat keruntuhan dunia kuno dewa abadi dan iblis. Jadi menurut Xiaoyan, metode ini bukanlah langkah yang bijaksana untuk memperkuat diri mereka sendiri. Dan cerita pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.